Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fadil Ramadan, Rahmatul Hidayah, dan Widya Afrilianti akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang administrasi, keuangan, dan tata laksana sekolah. Pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi di sekolah. Konsep manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu manajemen sekolah. Oleh karena itu, manajemen keuangan sekolah pada dasarnya adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga untuk bidang ini diperlukan penenang yang serius agar senantiasa dicapai suatu pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sumber dana dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber, yaitu 1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik. Dan yang ketiga, masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Tujuan manajemen keuangan sekolah. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya, tahap-tahap manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan atau penganggaran keuangan. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Sementara itu, anggaran atau budget adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan harus realistis. Yang kedua, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Yang ketiga, perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Yang keempat, perencanaan harus fleksibel. Dan yang kelima, perencanaan yang didasarkan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis, dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Komponen-komponen sistem akuntansi. Secara tradisional, sistem akuntansi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, bagan perkiraan atau akun. Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item di mana pencatatannya dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama, aktiva, yang kedua, utang, yang ketiga, aktiva bersih, yang keempat, pendapatan, dan yang kelima, belanja. Nah, selanjutnya yang kedua, buku besar, yang ketiga, jurnal, dan yang keempat, buku cetak. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Tahap penilaian auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. 1. Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam pengelola suatu kegiatan. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanisnya.
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Tanggung jawabnya. 3. Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai percapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Tata laksana sekolah. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua sebuah bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Warkat ini adalah catatan tertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal untuk keperluan pengingatan agar apabila sewaktu diperlukan dapat disiapkan. Sekian, terima kasih.